Suku Penan adalah salah satu suku pribumi di Kalimantan yang terkenal sebagai masyarakat pemburu pengumpul nomaden selama berabad-abad. Mereka tinggal di hutan hujan tropis Sarawak, Malaysia, serta sebagian kecil di Kalimantan, Indonesia. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, suku Penan mulai berinteraksi dengan pedagang dan masyarakat luar melalui pertukaran hasil hutan seperti damar dan rotan. Namun, mereka tetap mempertahankan gaya hidup nomaden dan menghindari kontak luas dengan masyarakat luar. Pada masa kolonialisme Inggris di Sarawak dan Belanda di Kalimantan, suku Penan tetap hidup terisolasi tanpa banyak perubahan dalam kehidupan mereka. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah mulai berupaya memodernisasi mereka dengan mendorong pemukiman tetap dan pendidikan formal. Sejak akhir abad ke-20, eksploitasi hutan secara besar-besaran melalui penebangan pohon, pembalakan, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit mengancam habitat mereka. Banyak kelompok suku Penan kehilangan akses ke hutan tempat mereka bergantung selama berabad-abad. Beberapa komunitas mulai beradaptasi dengan kehidupan semi-permanen, sementara yang lainnya berjuang mempertahankan hak adat mereka atas hutan. Sejak tahun 1980-an, suku Penan mulai melakukan aksi protes terhadap perusahaan kayu dan pemerintah yang merusak hutan mereka. Aktivis lingkungan hidup turut membantu memperjuangkan hak mereka, termasuk dalam berbagai kampanye global. Meski sebagian suku Penan sudah menetap, banyak dari mereka yang masih mempertahankan tradisi berburu dan mengumpulkan makanan di hutan. Saat ini, suku Penan menghadapi tantangan besar, tetapi mereka tetap berjuang untuk mempertahankan identitas budaya dan hak atas tanah adat mereka. Suku Penan juga memiliki kepercayaan animisme, seperti menghormati alam dan roh-roh para leluhur. Suku Penan diperkirakan sudah menghuni hutan Kalimantan selama ribuan tahun. Mereka termasuk dalam kelompok etnolinguistik Dayak, meskipun berbeda dari suku Dayak lainnya yang lebih menetap dan bercocok tanam. Hidup mereka sangat bergantung pada hutan, dengan berburu menggunakan sumpit beracun dan mengumpulkan sagu, buah-buahan, serta tanaman obat. Hewan favorit mereka untuk diburu dan dikonsumsi adalah kera dan babi hutan. Sedangkan racun yang digunakan oleh suku Penan untuk berburu terutama berasal dari getah pohon Antiaris toxicaria, yang juga dikenal sebagai ipoh atau upas. Getah pohon tersebut mengandung antiarin, sejenis kardiotoksin yang dapat melumpuhkan dan membunuh hewan buruan. Getah dari kulit pohon Antiaris toxicaria dikumpulkan dan diproses dengan cara direbus atau dikeringkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Kadang-kadang racun ini dicampur dengan bahan tambahan seperti racun dari tanaman lain untuk meningkatkan daya racunnya. Racun ini kemudian dioleskan pada ujung anak sumpit yang tajam. Saat anak sumpit mengenai hewan, racun cepat diserap ke dalam aliran darah. Racun ini menyebabkan kelumpuhan otot dan gangguan jantung, yang akhirnya membuat hewan buruan seperti monyet atau babi hutan mati dalam waktu yang singkat. Racun yang digunakan suku Penan untuk berburu masuk ke dalam daftar racun yang paling berbahaya di dunia. Suku Penan sangat berhati-hati dalam menggunakan racun ini. Mereka memastikan bahwa daging buruan tetap aman untuk dikonsumsi karena racun tidak menyebar ke bagian daging yang dimakan. Teknik ini telah diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari budaya berburu mereka.
Penggunaan racun alami ini mencerminkan kearifan lokal suku Penan dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak ekosistem. Selain itu, suku Penan juga memiliki filosofi hidup molong, yang berarti hanya mengambil sumber daya secukupnya tanpa merusak keseimbangan alam.